Adapun keistimewaan surat ini, saya tidak tahu ada hadis yang khusus menyebutkan tentang keistimewaan surat Al-Fil. Akan tapi dia adalah surat Makkiyah yang menyebutkan tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala di mana Allah membela Ka'bahnya padahal orang-orang kafir Quraisy lari meninggalkan Ka'bah. Tidak ada yang menolong Ka'bahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Rabbmu bertindak terhadap tentara bergajah? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di awal tafsir surat ini menjelaskan tentang kisah penyerangan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha kepada yang ingin menghancurkan Ka'bah. Disebutkan bahwa Dzu Nuwas adalah raja terakhir dari kabilah Himyar yang ada di Yaman, yang dia seorang musyrik. Dia ini kata Ibnu Katsir, dialah yang membunuh Ashabul Ukhdud. Dia yang membunuh orang-orang kaum mukminin sekitar 20.000 orang kaum mukminin kaum mukminat yang dibakar, digali parit kemudian dibakar hidup-hidup ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat apa? Surat Ukhdud ya. Ya, dalam surat Ukhdud ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harik. Yang membunuh rajanya dia namanya Dzu Nuwas, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Dan yang terbunuh adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Terbunuhlah mereka semuanya. Tinggal satu yang lolos, namanya Daus Dzu Sa'laban. Daus Dzu Sa'laban ini, dia pun kabur, selamat dan dia pergi mengadu ke Raja Syam, Kaisar di negeri Syam, dan Kaisar beragama Nasrani. Maka Kaisar pun memerintahkan Raja Najasyi, ya karena Najasyi Ethiopia dekat dengan Mekah, maka dia perintahkan agar Raja Najasyi dekat dengan Yaman menyerang Dzu Nuwas. Akhirnya Raja Najasyi mengirimkan 2 orang anak buahnya. Satu namanya Abraha, satu namanya Aryab. Maka 2 orang ini sama-sama amir, dua-dua punya pasukan masing-masing, berjalan menuju ke Dzu Nuwas. Akhirnya Dzu Nuwas pun diserang dan akhirnya dia pun lari, tenggelam, tewas. Setelah itu Yaman dipegang oleh 2 orang ini, Abraha dan siapa? Aryab. Tidak lama kemudian terjadi pertikaian antara keduanya. Akhirnya mereka bersepakat daripada masing-masing pasukan kita masing-masing bertempur, kita saja yang bertempur. Saya dan kau wahai Abraha. Siapa yang menang maka dia jadi pemimpin. Akhirnya bertempurlah mereka berdua. Walhasil akhirnya Aryad pun meninggal. Jadilah Abraha yang menjadi pemimpin. Semua pasukan bergabung sama dia. Akhirnya dilaporkan hal ini kepada Kaisar di negeri Syam, bahwasanya Abraha telah melakukan pembunuhan terhadap Aryad. Akhirnya Kaisar pun marah dan murka. Akhirnya Abraha dalam rangka dan dia mengatakan, saya akan menginjak negeri Yaman dan saya akan mencabut rambutnya Abraha. Akhirnya untuk mencari keridhaan sang raja, maka Abraha pun mengirim hadiah yang begitu banyak. Di antaranya dia bawa jirob seperti gentong yang isinya tanah Yaman dan dia mencukur rambutnya. Kemudian dia sampaikan bahwasanya hadhihi nasiyati, inilah ubun-ubunku saya berikan kepada engkau dan inilah tanah Yaman, silakan kau injak. Artinya dan saya ingin mencari keridhaanmu. Perbuatan Abraha ini membuat Kaisar pun senang. Kemudian Abraha pun berjanjikan kepada Kaisar, saya akan bangunkan sebuah gereja yang sangat besar, ya, yang akan memalingkan bangsa Arab dari Ka'bah menuju ke gereja tersebut. Gereja tersebut namanya Kullais. Kata para ulama diambil dari kalimat kolan suah yang artinya apa? Songkok. Artinya apa? Saking tingginya gereja tersebut, kalau ada orang yang lihat puncak gereja, songkoknya akan jatuh. Songkoknya akan jatuh dan ini menunjukkan tingginya gereja tersebut. Maka Abraha pun membangun gereja yang besar tersebut. Akhirnya terbangunlah gereja tersebut, gereja yang sangat tinggi. Berita bahwasanya Abraha ingin memalingkan orang-orang Arab ke negeri Yaman agar tidak ke Ka'bah tapi ke gereja tersebut diketahui oleh orang-orang Arab tatkala itu, orang-orang Hijaz. Maka mereka pun jengkel, ini kurang ajar Abraha. Akhirnya di malam hari masuklah salah seorang dari orang-orang Arab, kemudian dia beol di gereja tersebut. Dia beol gereja tersebut, dia kotori gereja dengan beolnya, kemudian dia kabur. Di pagi hari Abraha pun dikagetkan dengan kotoran yang ada dalam gereja, maka dia pun ngamuk dan dia murka, maka dia bertekad untuk menghancurkan apa? Ka'bah. Maka dia pun mendatangkan pasukan yang sangat banyak, di antara pasukan tersebut adalah pasukan bergajah. Disebutkan dia membawa 8 ekor gajah atau 12 ekor gajah. Dan orang-orang Hijaz, orang-orang Jaziratul Arab tidak tahu gajah. Mereka kaget tatkala melihat ada binatang apa?
besar seperti gajah ini. Dan kala itu Abraha membawa 8 ekor atau 12 ekor gajah, yang gajah pimpinan gajah namanya Mahmud. Namanya apa? Mahmud. Ada yang namanya Mahmud sini? Namanya Mahmud. Disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir dan yang lainnya bahwasanya pimpinan gajah namanya siapa? Mahmud. Kenapa dia bawa 12 ekor gajah? Dia punya niat buruk. Dia membawa rantai yang banyak. Jadi dia ingin gajah tersebut nanti mengelilingi Ka'bah dan Ka'bahnya dicungkil, bukan dipecahin satu-satu. Tapi gajah-gajah tersebut bersatu padu untuk mencungkil apa? Ka'bah. Itu niat buruknya siapa? Abraha. Maka berjalanlah dia dengan 12 pasukan bergajah yang dipimpin oleh Mahmud, kemudian melewati Jazirah Arab, dan ada sebagian kabilah-kabilah kecil ingin menghalangi, namun semuanya hancur. Tidak ada yang bisa menghalangi pasukan bergajahnya Abraha. Sampai akhirnya Abraha di tengah perjalanan, kalau tidak salah namanya Mughammas kalau nggak salah ya, bertemu dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib 200 ekor ontanya diambil oleh Abraha. Maka datanglah Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib seorang yang gagah, tampan, bersahaja, berwibawa. Oleh karenanya tatkala Abraha melihat Abdul Muttalib datang, dia pun tadinya duduk di singgasana, dia duduk di bawah dalam rangka menghormati Abdul Muttalib. Dan dia menyangka Abdul Muttalib datang untuk membela Ka'bah. Ternyata Abdul Muttalib waktu datang dia mengatakan, saya ingin onta-onta saya dikembalikan. Maka Abraha mengatakan, tadi saya menyangka kau demikian-demikian. Bagaimana kau datang untuk mengurus ontamu sementara kau biarkan Ka'bah ya tidak kau bela? Maka Abdul Muttalib mengatakan, ana rabbul ibil walil Ka'bah rabbun yahmiha. Saya adalah pemilik onta, kembalikan onta saya. Adapun Ka'bah ada pemilik yang akan membelanya. Kata Abraha dengan sombongnya, dia tidak akan bisa membelanya. Kata Abdul Muttalib, anta wa sya'nak, itu urusanmu. Ya, urusanmu. Akhirnya Abraha pun semakin ngamuk, Abdul Muttalib pun pergi, maka dia pun bawa pasukannya, pasukan bergajahnya menuju ke Ka'bah. Tatkala mulai berjalanlah Mahmud dan teman-temannya, tiba-tiba si Mahmud diam, tidak bergerak. Tatkala Mahmudnya diam, semua anak buah juga apa? Diam. Gajah-gajah yang lain pun diam. Maka jika Mahmud diarahkan ke sebelah kiri, dia berjalan. Jika diarahkan sebelah kanan, dia berjalan. Kalau suruh mundur, malah cepat mundurnya. Tapi kalau ke arah Ka'bah, dia berhenti, tidak mau. Bingung nih Abraha, ini bagaimana disuruh ke depan enggak mau, disuruh ke kanan jalan, ke kiri jalan, ke belakang lebih cepat untuk pulang. Enggak mau. Tatkala dia lagi sibuk mengurus gajah yang kebingungan tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirimkan apa? Tayran ababil. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, tidak ada manfaatnya? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Saya ingatkan, burung itu namanya bukan burung ababil, seperti ababil itu artinya apa? Berbondong-bondong. Jadi jangan bilang itu burung dara, ini burung ababil namanya, bukan. Ababil itu bukan nama burung, tapi artinya burung yang berbondong-bondong. Tiba-tiba muncul burung tersebut. Sebagian salaf ya menafsirkan bahwasanya burung tersebut, mereka mengatakan burungnya berwarna hijau. Tiba-tiba muncul, tapi banyak perkataan salaf yang mengatakan itu tuyur bahriyah. Burung yang tiba-tiba muncul dari laut. Tiba-tiba datang. Ya, Allah mudah menciptakan burung yang tadinya tidak ada, tiba-tiba ada. Dia mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan yang menakjubkan, burung tersebut membawa, masing-masing burung membawa tiga butir batu. Dua di apa namanya? Kakinya dan satu di paruhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi berbondong-bondong jalan, kelompok-kelompok burung begitu banyak, berturut-turut tidak berhenti-berhentinya membawa 3 butir batu, kemudian tarmihim bihijaratin min sijil. Maka burung-burung tersebut melemparkan mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, burung-burung mereka disebutkan tatkala dilemparkan batu-batu tersebut tidak semuanya mati. Ada yang langsung tewas seketika, ya. Ada yang dijadikan buta. Oleh karenanya Aisyah menyebutkan dalam hadisnya, masih ada 2 orang buta bekas tentaranya Abraha yang meminta-minta, mengemis di zamannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ada yang selamat namun cacat. Ada yang mati seketika, Abraha tidak mati. Dia terkena lemparan batu namun dia selamat. Maka dia pun berjalan menuju ke Son'a, ya, pulang ke negeri Yaman. Namun apa yang terjadi? Allah siksa dia. Di tengah perjalanan tubuhnya memprotoli, apa namanya? Lepas sedikit-sedikit. Rontok sedikit-sedikit, jarinya lepas. Tatkala sampai di Son'a baru dadanya terbelah kemudian mati dalam keadaan mengenaskan.
Inilah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsir dari surat Al-Fil yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha kuasa dan Allah bisa membela Ka'bahnya tanpa ada bantuan satu manusia pun. Bahkan tatkala orang-orang kafir Quraisy meninggalkan Ka'bah, tidak ada yang bela Ka'bah, tidak ada yang berhadapan dengan Abraha dan bala tentaranya, Allah mampu menghancurkan Abraha dengan hanya mengirim burung-burung yang membawa batu-batu kecil, akan tapi membinasakan mereka. Demikian saja mungkin saya bisa sampaikan tentang kisah surat Al-Fil ya.